Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1091 terlalu mengejutkan. Pertarungan hidup dan mati. Mendengar ketiga kata ini, semua talenta yang hadir akhirnya mendapatkan kembali semangat mereka. Dan pertunjukan mereka yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan segera dimulai. Di mata semua orang, seperti ada cahaya. Ketika Davis Dao mengatakan ini, suasana semakin melonjak. Matanya dipenuhi dengan tekad yang tak terbatas. Dia menunggu momen ini terlalu lama. Dia terlalu ingin membunuh Dimas Wu. Pertarungan hidup dan mati ini disetujui oleh Trevor Du. Tidak ada yang akan menyalahkan Davis Dao. Adapun Brianna Leng, menantu yang ia sukai pada awalnya adalah Davis Dao, dan sekarang tiba-tiba muncul Dimas Wu. Di permukaan, ia tentu saja tidak keberatan jika Dreamy Du dan Dimas Wu bersama, tetapi jika Davis Dao bisa membunuh Dimas Wu, dia tidak akan keberatan. Oleh karena itu, begitu Dimas Wu meninggal, keluarga Pisau dapat terus setia kepada Brianna Leng, dan Davis Dao juga dapat mengambil posisi. Dimas Wu dengan bantuan Brianna Leng dan memasuki istana Bingshen bersama Dreamy Du. Kemenangan dalam pertempuran ini, bagi Davis Dao, Master Pisau dan Brianna Leng, menguntungkan dan tidak berbahaya. Davis Dao datang dengan tekad untuk menang, ia ingin membunuh Dimas Wu di depan umum dan mendapatkan kembali semua miliknya. Dimas Wu mendengarkan perkataan Davis Dao, wajahnya tenang, memandang Davis Dao dengan ringan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Davis Dao berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja, di antara kita, hanya ada satu yang dapat bertahan di istana Jiushu ini. Davis Dao bertekad dan bertekad untuk membunuh. Tentu saja Dimas Wu mengetahui niat membunuh Davis Dao terhadapnya. Dari pandangan pertama Davis Dao ia tahu bahwa ia dan Davis Dao tidak bisa hidup berdampingan. Namun, Dimas Wu tidak secara langsung menyetujui pertunangan Davis Dao, malah ia menoleh dan menatap Dreamy Du dengan tatapan sedikit bertanya-tanya. Dimas Wu tahu bahwa Davis Dao ini dapat dianggap sebagai orang yang berpihak pada Dreamy Du, atau bahwa seluruh keluarga Pisau mendukung Brianna Leng, dan Brianna Leng sendiri memiliki sedikit kekuatan. Dimas Wu tidak bisa membunuh Davis Dao semaunya, dia perlu mempertimbangkan situasi dan pemikiran Dreamy Du. Dreamy Du menatap mata Dimas Wu, dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk serius. Jelas, Dreamy Du setuju. Memahami apa yang dimaksud Dreamy Du, Dimas Wu tidak memiliki keraguan. Dia melewati Pangeran Jangkung dan kurus di kakinya, berjalan ke Davis Dao, dan berkata dengan dingin, karena kamu berkata ini adalah pertarungan hidup dan mati antara aku dan kamu, lalu, bagaimana aku bisa yakin bahwa dalam proses duel kita, keluarga Dao tidak akan berpartisipasi? Mendengar hal itu, pangeran ketiga di kursi utama langsung berjanji dengan lantang, kalau kalian bertarung, aku bisa segera memblokir istanaku, tidak ada yang bisa mengganggu sampai pertarungan selesai. Kalau begitu, ayo bertarung. Dimas Wu menyetujui dengan tegas. Begitu suara itu keluar, aura iblis yang mengepul melonjak keluar, dia merasa bahwa kekuatan dalam tubuhnya tidak ada habisnya, dan dia membutuhkan pertarungan yang hebat untuk melampiaskan kekuatan tak terbatas yang terkumpul di tubuhnya. Pangeran ketiga melihat bahwa Dimas Wu telah menyetujui pertunangan Davis Dao, ia langsung tersenyum dan memberi perintah, blokir istana. Tidak ada yang boleh masuk dan keluar. Setelah perintah diberikan, gerbang istana besar ditutup rapat, dan ada master yang tak terhitung jumlahnya menjaga gerbang. Istana diblokir, pangeran ketiga langsung memandang Dimas Wu dan Davis Dao, ia lalu tersenyum, baik, pertempuran bisa dimulai. Davis Dao sudah tidak sabar, mendengar perkataan pangeran ketiga, dia langsung seperti roket, melesat ke langit. Tiba-tiba, aura pedang menyebar ke seluruh langit, dan suara melolong terdengar menekan, dan kekosongan itu sepertinya terbelah oleh aura pedang yang kuat dari Davis Dao.
Bergegas ke udara, Davis Dao menghentikan sosoknya, berdiri tegak, menatap Dimas Wu, dan meraung, "Dimas Wu, bersiaplah menerima ajalmu." Hati orang-orang di bawah mendidih seketika. Semua orang merasakan aura kuat Davis Dao dan niat pedang yang ditakuti, serta niat membunuh ke langit. Dimas Wu, orang asing liar, akan mati oleh pisau Davis Dao. Semua orang melihat ke depan dan bersukacitalah. Semua orang berharap Davis Dao bisa menghancurkan Dimas Wu. Dimas Wu tidak menghiraukan semuanya dan perlahan melangkah ke atas. Lah berjalan dengan ringan, namun saat ia melangkah ke udara membuat udara bergetar. Aura iblis yang mengepul di tubuhnya saat ini berubah menjadi ribuan untaian kabut hitam, melonjak ke arah tanah kosong di sekitar. Pangeran ketiga merasakan aura Dimas Wu yang luar biasa, dan ekspresi wajahnya pun berubah sedikit. Davis Dao sombong, melihat Dimas Wu berjalan lambat, tidak sabar dan tidak tahan seketika, langsung mengangkat pisau besar di tangannya dan menebas Dimas Wu. Sesh! Udara seperti terbelah, cahaya menyilaukan dari pisau itu membelah segalanya, membawa pedang yang menghancurkan itu, dan menghantam Dimas Wu dengan kecepatan kilat. Pisau ini, sederhana, cepat, adalah teknik membunuh satu tangan Davis Dao. Menghadapi pisau yang tak terbendung, Dimas Wu sangat tenang, tidak menghentikan langkah kakinya ke atas, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan santai, gerakannya biasa saja, seolah-olah membersihkan debu, dan sangat santai. Namun, hanya lambaian tangannya yang lembut dan santai, melambaikan kekuatan yang kuat yang mengguncang langit. Kekuatan luar biasa ini menghadapi energi pedang yang dibelah Davis Dao. Boom! Dampaknya terdengar keras, pedang tajam Davis Dao menghantam kekuatan Dimas Wu, dan runtuh dalam sekejap, dan asapnya menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali, tidak meninggalkan jejak. Dimas Wu, hanya dengan lambaian tangannya, berhasil memecahkan jurus Davis Dao. Orang-orang yang siap untuk menonton pertunjukan itu mengubah wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mereka membesar, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan, dan angin kencang dan ombak yang kencang menerpa hati mereka. Apakah ini sama sekali berbeda dari yang mereka harapkan? Hanya ini, apa kamu malu untuk bertarung denganku lain kali? Ejek Dimas Wu sambil terus naik ke atas. Dalam proses gerakannya ke atas, aura iblis pada tubuhnya terus mengalir, menyebar dan meresap, seperti jaring raksasa yang menyelimuti seluruh istana dengan kokoh. Davis Dao di udara, melihat Dimas Wu dengan mudah memecahkan jurusnya, wajahnya langsung memerah, ekspresinya menjadi lebih kejam. Dia tidak putus asa ketika satu pukulan tidak berhasil, sebaliknya, niat membunuhnya lebih kuat dan niat bertarungnya lebih sengit. "See-you." Tanpa ragu-ragu, Davis Dao menebas lagi, pedangnya menyilaukan, ganas, tak terkalahkan, dan pedang itu melawan langit, dan kecepatannya sangat cepat, sungguh tak terduga. Orang-orang yang hadir, bahkan di tingkat master, tidak dapat melihat pedang itu dengan jelas, kebanyakan dari mereka hanya melihat lapisan bayangan pedang yang berkedip-kedip. Saat penonton bereaksi, kecepatan tebasan sudah mengenai bagian atas kepala Dimas Wu, dan tengkorak Dimas Wu akan segera dibelah. Hati orang-orang tiba-tiba menegang, dan semua orang sangat bersemangat, menunggu untuk melihat Dimas Wu terbelah dua. Bilah tajam itu jatuh dengan tajam, menembus kehampaan tempat Dimas Wu berdiri, namun orang-orang Dimas Wu menghilang begitu saja dan tiba-tiba menghilang. Setelah melihat ini, orang-orang di bawah tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka, mengamati sekeliling, mencari sosok Dimas Wu, tetapi di dalam kekosongan yang luas, tidak ada jejak Dimas Wu, seolah-olah dia telah benar-benar menguap dari dunia. Semua orang terkejut dan kecewa, potongan kedua Davis Dao, bagaimanapun, berakhir tanpa masalah. Dimas Wu bukanlah orang yang sulit dihadapi. Pertarungan hidup mati ini agak menarik. Pangeran ketiga melontarkan kata-kata itu dengan dingin sambil minum arak. Keluarkan kemampuanmu, laki-laki macam apa yang hanya berlindung pada wanitanya. Davis Dao menebas ke udara untuk kedua kalinya,
Melihat Dimas Wu menghilang tanpa jejak, dia bahkan lebih marah. Suara Davis Dao melayang di kehampaan, bergema untuk waktu yang lama. Awalnya aku ingin kamu hidup lebih lama, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhimu keinginanmu. Suara tenang Dimas Wu tiba-tiba terdengar di kehampaan. Setelah kata-kata itu selesai, sosok Dimas Wu tiba-tiba muncul, seperti hantu, dia tiba-tiba berdiri di kehampaan di depan Davis Dao. Dia memiliki postur tubuh yang santai dan ekspresi yang tenang, melihatnya. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk bertarung, seolah-olah dia hanya seorang penonton. Ketika Davis Dao melihat Dimas Wu, dia langsung mengayunkan pisaunya ke arah Dimas Wu, tanpa ragu sedetik pun. Boom! Segera setelah pedang besar itu keluar, aura pedang itu tidak terbatas, dan aura pedang yang menakutkan menelan aura terobosan dan berubah menjadi gelombang cahaya pedang yang bergolak, bergegas menuju Dimas Wu dengan amarah. Dimas Wu tidak terburu-buru, mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan mengarahkan tinjunya ke Davis Dao, dan tiba-tiba meledak. Dengan satu pukulan, tinju ganas itu melesat keluar dengan aura iblis yang mengepul, dan bertabrakan dengan gelombang cahaya pedang Davis Dao. Boom! Tinju yang keras bertabrakan dengan keras dengan gelombang cahaya pedang yang bergejolak, dan ada suara yang keras dan memekakkan telinga. Gelombang cahaya pedang Davis Dao langsung meledak, lalu menghilang begitu saja. Setelah mengalahkan serangan Davis Dao, Dimas Wu tidak berkata apa-apa, dan bergerak maju, langsung menuju ke Davis Dao. Mata Davis Dao benar-benar merah, dia dikalahkan lagi, menyebabkan semua emosi di hatinya menyembur. Dia tidak mau kalah, dia marah, dia tidak bisa menerima ini. Dia langsung melepaskan semua kekuatan dari seluruh tubuhnya, seluruh energi berkumpul di pisau besar di tangannya, lalu dia menebaskannya dengan tajam, menebas ke arah Dimas Wu yang sedang berjalan ke arahnya. Ini adalah upaya habis-habisan Davis Dao. Cahaya bilahnya melesat keluar, dan cahaya bilah tajam menyelimuti makna mendalam dari angin, membawa maksud pedang yang luas, dan meluncur menuju Dimas Wu. Ruang terbelah oleh cahaya bilah, dan kekuatan pedang menembus segalanya secepat listrik. Dimas Wu tidak menghentikan langkahnya. Dia mengambil langkah santai, seolah-olah satu langkah membentang ribuan mil. Sosoknya menjulang di kehampaan, dan terkadang tidak ada waktu. Dia benar-benar mengabaikan pisau penghancur Davis Dao, dan seluruh tubuhnya langsung menembus cahaya pedang, dan terus ke Davis Dao. Cahaya pedang Davis Dao seakan mengenai tubuh Dimas Wu, namun ternyata mengenai lubang Iein. Dimas Wu menginjak tangga misterius, terus mendekati Davis Dao. Penonton semua tercengang. Langkah Dimas Wu yang terlalu aneh, menyebabkan tubuhnya menjadi misterius dan penuh aura iblis. Tubuhnya yang muncul dari waktu ke waktu mampu menembus cahaya pedang yang begitu mengerikan, membuat serangan Davis Dao tak berguna. Ini benar-benar mengejutkan dan membuat frustrasi. Davis Dao. Saat orang-orang kaget, tiba-tiba Dimas Wu berteriak. Ketika Davis Dao mendengar kata-kata tersebut, tanpa sadar ia mengangkat matanya dan menatap Dimas Wu. Saat sepasang mata melihat Dimas Wu, Davis Dao langsung menyesalinya. Namun, menyesali sekarang, sudah terlambat. Mata hitam Dimas Wu seperti pusaran jurang tak berdasar, yang sangat menarik keinginan Davis Dao. Pupil Davis Dao langsung dipenuhi rasa keheranan yang tak ada habisnya. Lah melihat bahwa dunianya seperti sepotong kue. Dalam kegelapan, iblis horor menyerbu masuk pikirannya, mengikis akal dan kesadarannya. Dia tertegun dalam kehampaan, keseluruhan orang itu seperti membatu. Tapi hatinya bergetar hebat. Dia melihat iblis tak tertandingi berdiri dengan bangga di langit yang gelap. Sepertinya ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di pikirannya. Pada saat ini, Davis Dao, yang berada di tingkat master ketiga, benar-benar jatuh. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tidak bisa menahan diri. Tepat ketika Davis Dao jatuh sepenuhnya, mulut Dimas Wu sedikit terangkat, tangan kanannya mengepalkan tinju, dan tinju menghantam kepala Davis Dao. Baang!
Mendengar suara hantaman, hati semua orang yang tertegun tiba-tiba terguncang. Semua orang melihat bahwa tinju kuat di Mas Wu mengenai kepala Davis Dao secara langsung, dan kekuatan yang menakutkan di tinju tersebut menyebabkan kepala Davis Dao meledak secara langsung. Tiba-tiba, darah memercik ke seluruh langit. Boom! Setelah memukuli kepala Davis Dao, Dimas Wu mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kemudian, tinju ajaib Dimas Wu kembali menghantam tubuh Davis Dao. Tinjunya pun lepas, hingga mencapai tubuh Davis Dao, membuat tubuh Davis Dao pun ikut pecah berkeping-keping, dagingnya juga ikut pecah, darah berpercikan ke segala arah, tubuhnya tercabik-cabik. Dimas Wu terlalu mengerikan. Davis Dao tewas. Pertarungan hidup dan mati selesai. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.